Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang bahwa kita jadi manusia itu harus sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini kita akan membahas tentang kesombongan. Nah, kesombongan itu sebenarnya berlaku loh untuk semua manusia di muka bumi ini. Dan di sini pun juga saya pribadi sebenarnya harusnya sombong. Karena sombong itu sebenarnya disukai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kenapa kata orang katanya kita harus rendah hati, kita nggak boleh sombong gitu. Justru suatu kezaliman yang paling besar itu adalah kita terlalu merendah diri, kita terlalu rendah hati kepada orang yang congkak. Ada di dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa tidak boleh kita merendah, tidak boleh kita menundukkan kepada orang-orang yang congkak. Karena semakin kita rendah hati, semakin kita rendah diri, orang yang congkak akan bisa lebih menzolimi kepada mereka. Nah, di sini ada keterangan Barikoh Mahmudiyah Juz 2 di nomor 168. Kita harus berendah hati, kita harus berendah diri, karena sesungguhnya itu adalah hal yang terpuji yang Allah sukai. Tetapi di dalam hadis Imam Abu Al-Suyudi, kita harus sombong agar Allah mengangkat harkat derajat kita. Lah, kok terbalik? Biasanya yang rendah hati dan rendah diri yang akan diangkat harkat derajatnya oleh Allah. Tetapi kenapa kok orang yang sombong yang akan diangkat harkat derajatnya oleh Allah? Itu kan sudah ada keterangannya di dalam Barikoh, di dalam hadis Imam, bahwa kita harus bisa rendah hati kepada orang yang rendah hati, tetapi kita harus bisa sombong kepada orang yang sombong. Mau tahu di dalam keterangannya seperti apa? Al-takabur al-mutakabir sodako. Kita harus sombong kepada orang yang sombong, karena sombongnya kita akan menjadikan sedekah. Karena kalau kita tidak sombong, orang-orang akan terus menindas kita. Orang-orang akan terus memperlakukan kita seperti tanah yang tidak berharga. Nah, di sini kita harus bijak. Kita sebagai umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mengikuti ajaran tersebut. Dengan kita harus bisa sombong daripada orang yang sombong, yaitu orang congkak, untuk bisa meluluhkan hatinya, mendinginkan isi kepalanya, dan mengurungkan niat jahatnya. Karena di sini itu banyak sekali orang-orang yang jahat, yang menganiaya orang-orang yang terzolimi. Dan di dalam muka bumi ini, kebanyakan orang sudah tidak mempunyai hati nurani, karena yang digunakannya adalah ego. Seharusnya kita harus bisa melihat hal-hal kebaikan di dalam seluruh umat muslim di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya untuk umat muslim aja, untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini harusnya bisa saling melihat tentang kebaikan, jangan pernah melihat tentang keburukannya. Karena belum tentu kita memandang buruk kepada seseorang, orang itu buruk di mata Allah. Kita ini bukan Tuhan, kita ini adalah manusia yang memang Allah ciptakan untuk bisa saling berbuat baik kepada sesama. Saling tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati. Ingat, jangan pernah kita melakukan sewenang-wenangnya. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, jangan mentang-mentang kita punya jabatan, jangan mentang-mentang juga kita mempunyai segalanya. Karena sesungguhnya yang ada di dalam muka bumi ini itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini pun juga ada dalil dari Imam Abu Hanifah. Dalil tersebut menyebutkan orang yang zalim adalah orang yang tetap merendah kepada orang sombong. Itu dalil Imam Abu Hanifah menjelaskan seperti itu.
Berarti kita tidak boleh tetap merendah dan kita tidak boleh tetap tunduk kepada orang yang salah. Kita tidak boleh tunduk kepada orang yang sombong. Tumbuhkanlah kesombongan kita untuk kebaikan. Tumbuhkanlah rasa kemarahan kita untuk kebaikan. Agar orang congkak dan orang sombong itu bisa bertafakur dan bisa merasa, oh iya, kita udah salah, kita udah terlalu sombong, kita udah terlalu menyepelekan. Karena suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan orang tersebut di saat orang tersebut sombong dengan sewenang-wenangnya. Nah, lalu bagaimana dengan hadis riwayat Nabi Muhammad SAW yang katanya kita harus benar-benar rendah hati? Betul, itu kita harus tetap rendah hati. Tetapi Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan di dalam baraja Al-Ghafur, yaitu kita rendah hati kepada orang yang baik. Kita sombong kepada orang yang sombong, itu adalah sedekah. Bersedekahlah kita, bersombonglah kita. Wajib sombong itu. Tetapi dengan niatan menobatkan orang-orang yang congkak dan sombong tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin di sini dengan adanya konten ini pasti tidak sedikit orang yang akan berpandangan buruk terhadap konten ini. Tetapi saya berbicara di dalam konten ini sesuai yang ada di dalam hadis, dalil, dan juga keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada sumbernya. Nah, jadi di sini banyak kan orang-orang yang memang selalu dibully ya. Terus orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Contohnya misal orang miskin yang selalu dipandang hina oleh orang kaya. Contohnya orang yang tidak punya jabatan selalu diremehkan oleh yang punya jabatan. Contohnya narapidana selalu diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh yang punya wewenang. Nah, ayo mari untuk narapidana, untuk orang miskin, untuk orang yang tidak punya jabatan, bersikap sombonglah atas izin Allah kepada orang-orang yang sombong. Lawan kezaliman ini dengan sesuai aturan ajaran agama Islam bisabilillah. Jadi di sini kita harus bisa bijak dalam menyikapi. Karena kalau kita bisa bijak dalam menyikapi arti tentang kehidupan, insya Allah kita itu tidak akan berat bawa kemana-mana. Kita itu akan tetap aman, nyaman, tentram, apapun itu yang terjadi karena semua atas izin Allah. Untuk semua orang yang mempunyai kesombongan tidak sesuai dengan porsinya, waspada. Karena apa yang akan Allah berikan hukuman terhadapnya. Karena itu sudah janji Allah yang tercantum di dalam dalil-dalil yang ada di dalam dalil Imam Abu Hanifah. Dan dalil Imam Abu Hanifah itu salah satu dalil yang benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat ya, kita harus bisa apa? Al-takabur ala al-mutakabir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Nah, di sini kesimpulannya adalah bahwa kita jangan terus diam ditindas oleh siapapun. Kita perlu membela diri kita atas izin Allah. Kita perlu membela diri kita atas hak-hak kita. Kita perlu membela diri kita karena kita pun adalah manusia. Yang dimana di mata Allah itu semua manusia sama. Semua manusia itu tidak luput dari kesalahan dan hilaf. Tetapi jangan pernah manusia itu menghakimi semua orang atau menghakimi sesama muslim. Karena dengan manusia yang menghakimi sesama itu adalah perbuatan yang tidak baik, bisa dikatakan dengan perbuatan keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu mau baik, orang itu mau benar, kita sebagai manusia yang mempunyai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita harus menilai kebaikannya, bukan keburukannya. Ya sahabat IMP, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan
membahas tema yang menarik lainnya. Nah, di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.